Mas boleh tahu ini udah berapa lama Mas di tempat jenengan Mas? Di sekitaran di tempat penjodohan sampai jadi buraya sekitar 5 bulanan. 5 bulan yo? Iya. Baru 5 bulan menjodohkan ternyata sekarang sudah menghasilkan anakannya. Berarti baik dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Adriatic Predator Fish Channel. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman semuanya apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan untuk mengais rezeki asal masih dalam koridor halal, semoga selalu diberi kelancaran serta diberikan hasil yang maksimal sesuai yang Anda harapkan. Seperti teman saya ini, beliau adalah motivasi untuk kita semuanya para pecinta ikan hias yang khususnya di ikan sana. Beliau telah berhasil membreeding Cana auranti dan sekarang posisinya sudah gemuk ataupun ada burayanya Mas, ada burayanya. Kita simak bersama-sama dan hari ini kita akan kepo-kepo seperti apa ataupun bagaimana cara merawatnya, udah berapa lama ataupun size berapa, kita akan cari tahu pada hari ini. Let's go. Ini dia lokasi Cana auranti yang beliau breeding. Tempatnya di kandang. Alhamdulillah rezeki beliau ya. Nggak butuh tempat yang begitu istimewa, yang penting jadi rezeki. Tadinya cuma coba-coba ya Mas, dengan ngekip ikan Cana auranti yang di ini cuma coba-coba ya. Iya, ternyata iya. Membuahkan hasil ataupun menghasilkan buraya yang begitu banyak tuh. Dan bisa lihat sendiri itu. Lokasinya di Wonosobo sebelah bawah, bukannya di daerah Dieng. Mohon maaf sedulur-sedulurku para pemirsa semuanya kalau di sini apa istilahnya suara saya kurang begitu jelas ya, karena di sini tempatnya kan beliau memang tidak mementingkan atau tidak mengutamakan tempat untuk membreeding auranti yang telah keluar ataupun telah menghasilkan anaknya ini. Beliau cuma mementingkan yang penting ikannya sehat, bisa dapat buraya dari indukan yang beliau breeding. Tempatnya di sini nih. Oh, atasnya seng. Dan itu semi outdoor ya. Tentunya itu ada seng tapi putih. Jadi kalau sinar matahari tentunya tetap masuk ya Mas? Ya. Sinar matahari ini masuk. Di atasnya itu atapnya seng. Jadi ini kan kebetulan pas lagi hujan ini Mas. Hujan. Jadi kadang suara kami tertutup ataupun kalah dengan suara air yang jatuh di seng ataupun di atap itu ya. Mas boleh tahu ini udah berapa lama Mas di tempat jenengan Mas? Di sekitaran di tempat penjodohan sampai jadi buraya sekitar 5 bulanan. 5 bulan yo? Iya. Baru 5 bulan menjodohkan ternyata sekarang sudah menghasilkan anakannya. Berarti ini pertama kali di tempat dengan mana Mas Yo? Ini pertama kali di tempat saya. Pertama kali mana di tempat ini? Alhamdulillah tuh. Untuk indukannya size-nya masih size sekitar 30 cm belum ada ya Mas? Belum ada ini. Ini yang betina ya? Iya. Betinanya baru 28 cm. Sedang untuk betinanya cowoknya udah 30 cm tuh. Ini yang apa namanya? Female, yaitu yang male ya. Oh. Anakannya. Ini udah berapa lama Mas mana di sini Mas? Udah berapa hari? Sekitar berapa ya? 10 hari. 10 harian. 10 hari ya? 10 harian. 10 hari di sini. Maksudnya sekarang sekitar size-nya size piro ya Mas? Sekitar 1 sentian. 1 senti ya? 1 sentian. 1 senti. Oke. Rencana kapan Mas? Mau dipindahkan kapan Mas? Iki rencananya? Belum ada pikiran mau pindah ya? Pindah. Belum rencana berarti Ki? Masih size-nya masih kecil itu. Kalau kecil sayang nanti takutnya kalau dipindah dengan air yang baru ataupun air yang belum pernah dia
buat hidup ya, takutnya nanti kena virus ataupun jamur ya Mas. Oke, tapi di sini ternyata airnya begitu mendukung untuk ngeper Cana Auranti. Buktinya ini baru 5 bulan dijodohkan, dikip sama temen saya ini, dah ada anaknya tuh. Aduh ya Allah, siapa yang nggak pengen coba? Boleh tahu Mas, di sini kalau jenengan yang ngekip pakan apa namanya, Auranti pernya dipakannya apa Mas? Ya kalau untuk pakan saya kadang memakai cacing, kadang memakai itu anakan katak. Kodok ya? Ya, Pakannya cuman itu aja berarti. ya. Pakannya cacing sama kodok. Sekarang ambah-ambah ini kan ngalas nandur loncang, jadi yo ada cacing bawa pulang, ada kodok bawa pulang ya Mas. Ya. Kalau airnya sendiri berapa hari sekali Mas gantinya Mas? Kadang 1 bulan, 2 bulan Baru ganti ya? baru ganti. Karena sibuk ngurusin di Di sawah kebun ya, ini. Mas? Gitu ya? Iya. Sibuk di sawah ataupun sibuk di kebun ya, kebun loncang tentunya. Untuk airnya ternyata mengganti nih, ganti airnya apa namanya, lihat kondisi airnya saja. Kalau misalnya masih bagus, masih jernih, yo tetap nggak diganti ya Mas. Iya. Nanti airnya udah keruh Kadang sampai hitam itu. oh Kadang sampai hitam. airnya sampai hitam. Cara ngerawatnya cuma seenak saya saja Mas ya. Enaknya saja. nggak begitu diutamakan istilah cara ngerawatnya, ternyata malah oh ada anakannya itu. Janji Allah ya. Boleh tahu jenengan dulu belinya 1 per ataupun singgelan Mas iki? Ini saya dulu beli di online cuma 1, Oh, sama online lagi 1. satu lagi berarti nggak, Masih kecil belinya itu. belum bisa segini ya? Belum, masih 12 sentian. Masih 12 cm. Berarti kalau ada yang bilang apa namanya, Auranti WC kebanyakan gedong telur, ataupun ada yang bilang juga kalau Auranti sudah lama dikip, beli WC sudah lama dikip, nggak bisa apa namanya memberi anakan untuk kipernya. Ternyata ini Masnya beli dari 12 cm, dan ini belinya singgelan ya Mas dulu ya? Ya, 9. Dulu belinya singgelan, maksudnya bukan beli per-peran, itu dari 12 cm, dan sekarang sudah 30 cm untuk yang male-nya. Untuk yang female-nya baru 28 cm. Itu sudah dapat anakannya itu. Mantap sekali. Saya kira dulu jangan belinya udah pair Mas. Enggak, ini Belum ya? belinya satuan. Satuan ya, masih singgelan berarti. Masih singgelan. Oke. Motivasi untuk teman-teman para sedulur pecinta ikan cana. Intinya sekarang bulan apa ya Mas iki ya? Sekarang bulan April. Apa ya Pak? April ya iki ya? April. April ya. Bulan April. Jadi baru masih 4 bulan lagi ya Mas, sampai Agustus ya. 14 April. 14 April, pertengahan bulan April. Pertengahan bulan April ternyata udah ada anaknya. Berarti nggak harus bulan-bulan apa namanya, Agustus sampai Desember ya. Kebanyakan kalau di daerah Dieng kan itu Mas, apa namanya, Agustus sampai Desember dia mana Mas. Tapi di sini mungkin suhu airnya beda ya Mas sama sana, nggih? Ya mungkin beda suhunya. Beda suhu, beda lokasi ya tentunya Mas. Rezeki memang tidak kemana. Kalau banyak yang bilang dari teman-teman para kiper ikan cana untuk ngebreed ataupun ngepair ikan cana itu di tempat yang sepi, di tempat yang tidak buat apa namanya, wira-wiri orang ya. Ternyata di sini malah di pinggir pintu ini. Di sini pintu. Nah, ini pintu. Nah, tuh di sana malah WC tuh. Dan ikannya ditaruh di pinggir pintu WC ini. Cuman dikasih ini. Dikasih apa namanya? Penutup. Dikasih penutup untuk supaya enggak gimana ya? Enggak mengganggu dia. Ternyata di tempat yang seperti ini saja, di tempat yang banyak buat wira-wiri sama orang, sama keluarga ya, bisa bisa ngebrol Mas, bisa menghasilkan anakannya. Dulu pas jenengan apa namanya,
ngeper itu sempat khawatir belum Mas? Enggak Mas? Ya yakin aja, Yakin ya? yakin lihatnya kayak betina dan jantan gitu. Lalu nggak pakai pisah-pisahan, Enggak disekat dulu. nggak disekat, Langsung? dicemplungin. Langsung campur ya Mas? Ya, waktu itu pas dicemplungin Oh. sempet tarung, tapi Pernah? saya pantau terus. Terus ya? Ya, Oke. lalu setelah tarung, lalu kawin. Kawin ya? Berarti mau kawin gelut dulu ya Mas? Ya, Mau kawin gelut dulu. Nah, jenengan kok punya apa namanya firasat kalau itu male dan female ataupun cowok dan cewek itu jenengan pernah lihat YouTube atau gimana Mas? nggak pernah. Belum Cuma pernah ya? dari segi kepalanya itu berbeda Kepalanya berbeda. dan fisiknya itu juga berbeda. Anu ya, nampak apa namanya? Dari proporsi tubuhnya ya. Ya, proporsi tubuhnya itu Proporsi tubuhnya beda sama bentuk kepalanya beda. Mungkin jenengan juga melihat batik ataupun corak di dorsalnya ya Mas. ya. Gitu ya. Oke. Beliau cuma yakin saja dan bahkan beliau tidak apa namanya tidak melihat analnya, tidak memastikan male female-nya ikan ini dengan cara melihat analnya, tapi beliau cuma melihat dari bentuk kepala, dari bentuk proporsi dan juga corak di dorsalnya saja. Dia sudah yakin kalau ini male dan female, jadi beliau toko los dijodohake Mas. Ya, Mantap sekali, mantap. modal nekat. Kita lihat yang ini dulu. Ada cana maru, oh maru yellow iki. Udah berapa senti Mas ini Mas? Sekitar 35-an. 35 senti yo. 35-an. Yap. 35 cm. Tuh, wih. Tuh koyok barongan iki. Sik. Tuh, udah pakai senter, jadi kelihatan ya. 35 cm. Itu udah sembuh. Itu kesalahan pakan. Mana Mas? Iki. Oh, itu matanya Beripatnya satu ngabut ya matanya kesalahan, ya. ya, kesalahan Ini pakan ya. kebanyakan ulat Hongkong itu. Nah, kebanyakan ulat Hongkong, jadi dia meripati sedikit ngabut. Tetapi ini udah agak sembuh ya Mas? Agak sembuh. Agak sembuh ya. Tadinya nggak seperti ini berarti Mas? Ya, Lebih parah Mas? lebih berarti? parah. Tapi itu sudah Penyembuhan ya. Oh, Dalam penyembuhan. proses penyembuhan matanya iki. Coba bare 1 2 3 4 5. Bare 7. Bunganya jenengan bisa nilai sendiri ya. Tuh. Mungkin untuk teman-teman yang minat ingin meneruskan cana apa namanya? Yes. Maru yellow ini ya. Jangan bisa coret-coret di kolom komentar ataupun hubungi nomor yang ada di deskripsi. Saya kasih nomor ownernya. Tuh, buat pajangan buat apa namanya? Display. display. Asiatica. Mentalnya juga udah Sih, Mas. Saya sepiro Mas iki ya? berapa ya? Sekitar 20. 20. Kalau 18 Mas. 18. 18 ya. Sekitar ya. Tuh, jenengan bisa apa namanya? Nilai sendiri mutiarane ya. Mutiarane lihat nilai sendiri. Oh, aduh iki mental Melayu. Tuh. Untuk harga jenengan bisik-bisik sendirilah, nanti saya kasih nomornya ya. Nyai pair cana auranti yang menghasilkan anak seperti ini, siapa yang tidak kepingin? Tentunya ini motivasi untuk teman-teman para kiper ikan cana semua ya. Saya ulangi lagi, beliau belinya tidak pair, beliau ngepair sendiri. Dulu belinya 12 cm dan 5 bulan yang lalu sudah sekitar size 28 cm untuk yang jantan, dan untuk yang betina sekitar 25 cm. Sekarang posisi 5 bulan setelah dipair dan juga menghasilkan anak. Untuk yang betinane itu 28 cm, sedang untuk yang jantan itu kisaran 30 cm. Mas boleh tahu untuk harga sendiri jangan udah bandrol berapa Mas itu Mas? Kalau untuk harga belum ada patokan. Belum ada patokan ya Mas? Karena size-nya aja masih kecil, Masih kecil ya? nunggu Besar dulu. besar dulu Oke. sampai Bener-bener mampu ya Mas? benar mampu Mampu. untuk dipisah dari indukannya. Oke.
Untuk harga belum kepikiran, beliau belum kepikiran masalah harga, yang penting dirawat dulu, dibesarkan dulu. Yang penting itu dulu, mau dirawat dulu. Untuk harga belum kepikiran, karena ini size-nya juga masih baru sekitar 1 cm mas, sekitaran 1 cm. baru 1 cm. Oh, baru 1 cm, jadi belum kepikiran untuk harganya. Yang penting dirawat, paringi waras selamat. Nah itu pokoknya, paringi waras selamat. Jadi belum ada rencana mau dipisah kapan nih mas? Belum ada rencana ya, paling berapa minggu lagi. Beberapa hari lagi ya. Oke, beberapa hari lagi ben awake mampu untuk dipisah, alias hidup di air yang belum pernah dia buat hidup. Berarti ini anak yang pertama ya mas? Anak yang pertama. Ini baru pertama ini berarti. Baru Ini bed pertama dari indukan ini, karena baru 5 bulan ya mas? Baru 5 bulan dari penjodohan. Oh, 5 bulan proses penjodohan, ternyata sekarang udah begitu banyak ngasih rezeki. Ini sekitar berapa ekor ya mas? Ada 200-an ya? Ya kalau ada sekitar segitu lah. Sekitar 200 ekor ini. 200 ekor di size indukan 30 cm sama betinane 28 cm. Awal-awal ngasih rezeki untuk kipernya, untuk ownernya ini. Wah ini kiper edan ini. Masa ada anakannya mau digoda, wes rasa dirusui mas. Mau diapakan lagi itu coba? Ya Allah. Wes mas, rasa mas. Mau dibuat mainan, dia wah mau berani main-main, padahal sedang ngomong anakan yo, sedang ada anak-anaknya malah mau dibuat mainan lagi mas, lagi piye mas, ya Allah, los, gabut, dia gabut ya, satu kali satu gabut, keduanya dia terlalu los, padahal auranti yang mau dibuat mainan sedang ada anak-anaknya gitu, dan orang bentunan ini. Untuk yang jantan jenengan bisa nilai sendiri tuh, gondrong ya, gondrong, dorpolnya masuk, ekornya juga lebar gitu. Tuh, mungkin kalau ini posisi nggak diper, posisi badannya nggak gendut seperti itu, akan terlihat lebih gondrong lagi, karena ini diper otomatis kan ikannya gendut ya, jadi nggak terlihat begitu gondrong. Mantan gondrong itu dulunya itu. Yang ini ceritanya. Oh. Tapi waktu kecil itu tak potong itu dorsalnya. Kenapa mas dipotong? Kenapa ya? Kalau ya saya lihat YouTube katanya bikin tambah gondrong. Ternyata malah rusak. Korban tutorial YouTube. Ini masnya dulu untuk membuat gondrong si apa namanya yang betina yo, yang betina itu justru malah dipotong dorsalnya, katanya bisa lebih gondrong lagi. Tetapi beliau karena terlalu nekat itu sebenarnya, kalau bagi saya sendiri sih saya tetap lebih sayang sama ikannya. Gondrong ora gondrong, sepenting iwake sehat. Kalau masnya enggak ini buat gondrong, malah dipotong dorsal lagi. Buat eksperimen. Eksperimen ya. Eksperimen nyata apa tidak? Oh gitu ya. Ternyata korban YouTube. Korban YouTube ini, korban tutorial YouTube yang istilahnya kurang bertanggung jawab lah mas ya. Bisa dikatakan kurang bertanggung jawab. Terlalu nekat juga sih. Ekstrim ya mas. Oh, terlalu ekstrim. Kalau keras ini. Oh iya. Sim dukung terus nanti. Nanti ton paling ngopeni temenang kalau anak yo. Sani ini kematian orang umum. Oh. Mempunyai begitu banyak bebian Sana Auranti dengan hasil breed sendiri, tentunya hal seperti ini akan sangat menggiurkan ataupun sangat bikin kepingin para pecinta ikan hias mas, terutama di ikan tanah. Dan semoga video kali ini dapat memotivasi teman-teman para pecinta amis semuanya. Insya Allah kita akan review ataupun kita akan bikin video ntar pas saat apa ikannya dipisah dari ikannya mas. Semoga video ini bisa memotivasi teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini